coba kita rujuk dulu deh. pembahasan. Begini Bang, Amalan yang yang saya dilakukan mau para sahabat itu boleh, tapi kenapa ana mau naik di sini, yang ana mau tanyakan, yang mm, mengatakan bahwa pembagian tauhid itu bid'ah. Itu saja yang mau ana sampai ana mau minta ke antum. iya, kan Ana sudah sampaikan dari awal, ala Hmm. sabili kaulikum. Dari awal, kan ketika antum tanya lugo atau Oke. syara. Nah, Hmm. ternyata di syara pun ada dalam masalah bid'ah. Buktinya ini. Ya, Ana sudah bilang tadi berarti secara tidak langsung dari pembahasan kita tadi ini, antum mengakui ada bid'ah secara syara dan itu ketika mencocoki syariat tidak masalah. Sesuai dengan apa yang Memang dikatakan Imam Syafi'i. la Tapi yukhalif. kemudian Sebentar, intinya poin ya, pentingnya la yukhalifu syara. poin penting kan la yukhalifu syara, bukan lugoh dengan syar'i, tapi la yukhalifu syariah. Sepakat nggak ini? Oh, oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang Ya, kita yang kembali paling kepada penting pembagian tiga tauhid ya, yang ya, antum bilang yang sesuai dengan deskripsinya antum bahwa itu adalah bid'ah. bid'ah. Nah, Oke. oke. Kalau mengikuti metodologi kita, metodologi ahli sunnah wal jamaah, bukan yang sering di statementkan atau diargumentasikan oleh kawan-kawan antum, itu Oke, nggak oke. masalah. Oke, sebelum saya potong, afwan saya potong. Hmm. Berarti antum bilang Muhammad bin Abdul Wahab, tadi Anda sempat dengar. Hmm. Muhammad bin Abdul Wahab itu dia sunnah, dia ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Bukan. Hah? Ahli sunnah wal jamaah dari mana mengkafirkan tawassul? Iya, Anda tanya, antum Muhammad Enggak, bin Abdul Wahab ahlus sunnah atau tidak? enggak. Ahlul bidah atau bukan? Ya, jelas. Oke, kafir musyrik. Tanya. Hah? Enggak, musyrik enggak. Tidak semua ahlul bid'ah musyrik. Jahil fi sifah. Oke, berarti semua dengar Musyrik ya, enggak? kata antum Muhammad bin Abdul Wahab bukan laisa min ahli sunnah, Mm-mm. bukan ahli sunnah. Kemudian Ya. dia adalah pelaku bid'ah. Mm. Oke, berarti sudah sangat jelas Oke. perkataan antum. Menurut ana Hmm. Coba tidak usahlah siapa? ana perpanjang berkaitan dengan masalah ini, karena antum sendiri sudah meyakini bahwa Muhammad bin Lah, Abdul Wahab oke. merupakan Sejak sejak kapan? seorang yang bukan ahlus sunnah, laisa min ahli sunnah. Kemudian dia adalah mubtadi' ahlul bid'ah. Ya, Dia oke. Sejak dia kapan? ahlul bid'ah, Pertama ya. pelaku bid'ah. Pertama, ini saya kasih tahu kenapa saya bilang ahlul bidah. Pertama, kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengakui orang kafir bertauhid. Tauhid apa saja itu kita tidak ngakui. Kafir dia tidak mengesahkan Allah. Namanya orang Islam mentauhidkan Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah bilang qul huwallahu ahad. Tapi dia bilang orang kafir tauhidur rububiyah huwallazi aqarra bihil kufar. Nah, Kata oke, dia di dalam bagaimana? Oke. fatwa Masail Ibnu Abdul Wahab. Satu. Hmm. Kemudian dia mengatakan di Usuluddin al-Islami. Itu mengatakan kalau apa namanya eh, semua sifat Allah dipahami secara hakikat bukan majas. Nah, kalau Hmm. antum bilang semua sifat Allah hakikat bukan majas, lah ada ayat-ayat yadullah fauqa aydihim bal yadahu mabsutatan itu akan jatuh Nah, sebagaimana. Kemudian sebentar Bang, kemudian itu kan ditafsiri dengan orang-orang setelah dia. Kalau tangan Allah punya tangan tapi tidak sebagaimana tangan makhluk. Allah punya wajah tidak sebagaimana wajah apa namanya? Wajahnya makhluk. Itu dijelaskan sama Syekh Ad-Dasuki di dalam kitab Hasyi Ad-Dasuki ala Ummil Barohin punya Imam Sanusi. oke. Ummul Barohin punya Imam Sanusi, Ad-Dasuki punya Imam Ad-Dasuki. Itu mengatakan Mujassima ada dua. Yang mengatakan Hmm. Allahu jismun kal ajsam dengan Allahu jismun lakal ajsam. Yang mengatakan Allahu jismun kal ajsam itu kafir, kata beliau. Dan yang Oke, mengatakan berarti Allahu sebentar belum selesai. Dan oke, yang oke, oke. mengatakan Allahu jismun lakal ajsam itu dolalun. Laisa bikufrin. Tidak kufur, tapi sesat. Karena menyatakan Allah punya jisim tapi jisim Allah tidak sebagaimana makhluk dan mengatakan niat ala sabilil jawarih. Itu Oke, tidak berarti tidak. berarti yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jisim, misalnya abal yada, misalnya tangan, ainain wal basar, itu merupakan adalah pelaku Jisim. bid'ah. Yad ala sabilil Oke. jawarih. Berarti bagaimana perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah? Gimana? Oke, bilang. Apakah beliau mengatakan di situ jawarih? Tidak.
Ana tanya bagaimana perkataan beliau yang menetapkan tentang al-basar was sama' wal yad dan mendatangkan ayat-ayat tersebut. Maknawiyah. Kami katakan maknawiyah dan itu dijelaskan sama Syekh Ibrahim Al-Baijuri termasuk Mu'asirin membagi dua madhab di dalam ahli sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah itu termasuk metode tafwid, meyakini bahwasanya lahu yadun, lahu wajhun. Lakin tapi kita tidak Oke, kita berarti tidak memaknai. Kita tidak tahu makna ayat itu seperti apa. Kita tidak tahu makna wajah seperti apa. Kita mengimani hal itu tapi tidak memaknai. oke, misalnya Kalau saya bilang Allah, metodologi, misalnya saya bilang Allah punya tangan seperti sebagaimana kata ayat yang datang. Yad. Saya mengatakan oke yad, tapi yadnya tentang kaifiyah bagaimana saya tidak tahu. Apakah itu maknanya disebut dengan ahlul bid'ah? maknanya apa? Makna ayat apa? Ya, kembali kepada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin makna yad itu adalah kudrah ni'mah, tidak. Yad fil haqiqah. Ibnu Abbas mengatakan yad kudroh di dalam Tobari. Gimana? Saya bacakan ya. Makna yad. Antara Tobari atau Qurtubi. Sebentar. Saya baca santai. Ya, intinya makna yad. Itu antum bilang katakan, antum tadi mengatakan tidak kudro, tidak ini. Itu kan metodologi. Kalau antum memang metodologi tafsir tidak memaknai. Ya, tapi kalau takwil ada dalilnya. Dan salah satunya sahabat. Oke. Nah, sekarang begini, Bang. Bedanya antum memaknai enggak? Kalau bilang sebagaimana datang kama ja'at, itu pendapat tafwid ahli sunnah wal jamaah. Nu'minu kama ja'at. Nu'minu biha kama ja'at. Kami mengimani ayat itu sebagaimana datangnya ayat itu. Tapi tidak memaknai, minta maaf, la na'lamuha atau la na'lamu maknaha. Kita tidak tahu maknanya. Karena ana sudah bilang duna takyifin wala ta'tilun wala tamsilin. Kaifiyah dengan makna beda, Bang. Kan Sama enggak kaifiyah dengan makna? Oke. Karena di sini sudah mau jam 12. Insyaallah besok kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Iya, siap. Karena ana ada kuliah pagi. Begini, Bang, begini ya, Pan. Bedanya kesimpulan Iya. supaya ini nanti kesimpulannya kita dikit. ya, oke. Begini kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah punya dua metode. Metode tafwid yang beriman, minta maaf ini tolong jangan dituduh ahli sunnah wal jamaah mu'attilah. Mu'attilah itu tidak mempercayai ayat itu atau tidak beriman dengan ayat itu karena ada sisi tajsim. Enggak. Atau Jahmiyah sama bilang Allah di mana-mana. Enggak. Ahli sunnah wal jamaah tafwid. Tafwid itu maksudnya begini. Kami beriman nu'minu biha bila makna. Kami beriman dengan ayat itu tanpa memaknai ayat itu. Jadi ya ayat itu tertulis seperti itu kami imani. Ditanya maknanya seperti apa enggak tahu. Bukan maknanya seperti tertulis, tidak. Tapi maknanya seperti apa enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Itu tafwid. Kalau takwil kita memindahkan makna kepada makna yang mentanzih Allah. Takwil. Nek kalau kalian sepanjang pengetahuan ana dari diskusi-diskusi dengan kayak antum ustadz-ustadz di kalangan Wahabi lah. Itu kan beriman dengan zohir makna ayat atau makna zohir ayat. Nah, itu bedanya di situ, pemberian makna. Seandainya kalian tidak memberi makna sama kita. Oke. Jadi saya perlu ini ke teman-teman ya. Saya tidak lari, tidak pergi atau tidak. Cuma saya ada kuliah besok pagi. Saya beberapa kali sudah diskusi sama Kiai Hilman. Saya sudah beberapa kali diskusi, bahkan di bawah ada juga Zian. Sudah beberapa kali diskusi, entah lewat chat atau DM. Saya tidak lari, tidak. Cuman besok ada kuliah, itu saja. Ya, kalau bisa nanti kita bahas itulah yang berkaitan dengan ini. Boleh, nanti ke depannya Oke. Ana bikin tema tentang pemaknaan di dalam ayat-ayat